Ngobrol ngalor ngidul asal gak ngelantur. Bahas sana sini tema yang lagi hits. Kalau mau ngobrol dan tahu banyak hal, di podcast Jalan Malam. Bro, pot apa yang rame? Potlakan ibu-ibu arisan. Kakak mulu sih gaulnya salah nih, gue kasih tahu. Podcast Jalan Malam. Ed Mayorem. Gloria. Salam bahagia Salam sehat. untuk semuanya, Bapak Ibu, Oma, Opa, rekan-rekan OMK, dan semuanya aja lah warga Jalan Malang. Bukan Jalan Malang doang. Buat semuanya. Oh, iya. Sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Ya. Saya Seno. Saya Adis. Kita di podcast Jalan Malang. Jangan lupa untuk nonton, untuk mantengin terus. Kita akan ada setiap bulan nanti podcastannya ini. Dan ini adalah edisi perdana podcast Jalan Malang. Hasil karya dari teman-teman Komsos Paroki Jalan Malang. Jangan lupa dipantaunya di channel YouTube Komsos Ignatius Loyola. Ya, jangan lupa habis tonton di like, habis nge-like, di-share ke teman-teman, ke saudara-saudara, dan habis itu bilang ke mereka juga subscribe. Oke. Edisi pertama ini, perdana ini menarik nih, Dis. Kenapa tuh? Kita bisa undang narasumber tamu lah ya. Siapa? Romo kita, pastor kepala kita. Iya kan? Romo Charles. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro. Halo, Mas Adis, Iya. Mas Eno, salam sehat. Salam bahagia juga, Mo. Salam Mau sehat, sebelum bahagia. kita ngobrol jauh, mungkin cerita dulu lah. Oh. Kenalin nama lengkapnya, cerita tentang Romo Lebih, dulu lah. Iya. Biografi gitu. Biografi singkat lah ya. Silakan. Mo. Ya, saya Romo Charles Agustino Kunrat Javlean. Saya tugas di Jalan Malang, begitu ya, sejak 2017 sebelum pandemi. Oh, Begitu ya. Lalu kemudian Tabisan tahun 2009. Berarti sudah 14-13 tahun yang lalu. ya, 14. Begitu. Kalau dari namanya nih, sorry ya Mo sebelumnya kalau salah. Dari Indonesia Timur ya Mo? Ya, ayah saya dari K. Oke. K itu Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Tapi ibu saya itu Semarang. Oh, Oke, bukan nama marga ya? K Nama pulau, kota. nama pulau, pulau K, ada K kecil, Kalau di K NTT besar. kan itu marga, Dis. apaan? Nama. Oh. Berarti marganya Oh, saya punya marga itu Javlean. oh Javlean. Javlean. Oh, gitu. Maluku Tenggara ya Mo? Maluku Oke. Tenggara, K. Belah mana tuh, Mo? Belah sebelah mana? Maluku Kalau Tenggara. melihat Papua, gitu ya, itu ada di bawahnya kecil, gitu. Di bawahnya Papua pas. Nanti deh lihat globe. Oke, Romo. Jadi di perdana ini mau kita kebetulan ada yang mau kita tanya nih ke Romo berkaitan Penasaran dengan- ya? Penasaran. Sebenarnya penasaran. Terkait dengan pandemi ya, Mo. Dengan fenomena yang pandemi 2-3 tahun kemarin kan luar biasa ya, Mo. Dihajar habis-habisan lah kita. Dari kebiasaan lama dipaksa tuh di masing-masing negara kan lockdown sebagainya ya begituan ya, kita nggak lockdown gitu, Mo. Jadi muncul kebiasaan baru, semua serba online. Nah, terus berkaitan lagi kita belum selesai recovery, muncul invasi Rusia ke Rusia ke Ukraina, Ukraina. kemudian mengakibatkan krisis Resesi global global. dan sebagainya. Nah, semua fenomena itu mau kan pada akhirnya berdampak pada pribadi ya manusia masing-masing ya, berdampak dari gimana pun kebiasaan baru online itu, kemudian ya tentunya ada sedikit yang tadinya bergairah jadi slow gitu ya, jadi ya macam-macam lah, PHK di mana-mana, kesulitan ekonomi segala macam lamanya. Nah, situasi seperti ini bagaimana menurut pandangan gereja Katolik melihat fenomena ini? Bang? Ya, saya pribadi awalnya ketika pandemi muncul juga kaget, gitu ya, kaget. Saya rasa semua pihak juga kaget dengan pandemi. Kita harus menghadapi situasi tinggal di rumah, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Semua terbatas, gitu ya. Lalu kemudian mulai ada sebuah langkah bahwa ada vaksin, lalu kita sudah boleh berkumpul dengan prokes. Itu menjadi suatu hal yang membawa harapan, gitu ya,
harapan bahwa ya kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, kumpul lagi dengan teman-teman, bahkan kemudian bisa lagi ke gereja gitu ya. Kalau sebelumnya gereja ditutup, kalau kita mengadakan misa online, sakramen-sakramen juga secara online, kini mulai perlahan-lahan dibuka untuk onsite, secara offline, datang ke gereja seperti sebelum pandemi. Gitu ya. Ketika ada harapan itu, tapi juga muncul sebuah kekhawatiran. Ya tadi seperti katakan Mas Eno, ada perang Rusia-Ukraina berimbas pada ekonomi global, gitu ya. Tadi juga dikatakan bahwa ada muncul ketakutan, kekhawatiran, masalah kepastian dalam pekerjaan, begitu ya. Kemudian juga mulai muncul kekhawatiran ini bagi mereka yang sedang sekolah juga, wah nanti ini mau kerja apa ini? Karena berbagai macam kemajuan berkat pandemi, saya bilang kata berkat pandemi karena ada loncatan yang begitu cepat sehingga beberapa hal pekerjaan mungkin akan terimbas, begitu ya, terimbas, tergantikan dengan yang baru. Nah, ketakutan, kecemasan ini oleh gereja ditangkap sebenarnya, ditangkap juga oleh gereja, dan gereja mulai mencoba memberikan gerakan yang membantu supaya orang-orang ini tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, begitu ya. Pasti di balik perubahan, di balik fenomena-fenomena ini ada hal-hal yang ingin Tuhan katakan, gitu ya. Maka gereja, secara khusus di Purtangung Jakarta itu mengadakan sebuah refleksi dan kemudian mengajak umat di Jakarta untuk melangkah. Dengan cara apa? Dengan melangkah dengan didasarkan pada terang ajaran sosial gereja. Makanya Ardas itu yang 2023 ya? 2023, itu betul. Kesejahteraan bersama itu kaitannya ke sana ya, Moy? Ya, jadi sejak 2022 sebenarnya kita sudah berjalan dengan tema menghormati martabat manusia. Nah, itu kan ingin ditampilkan sebuah pemahaman bahwa semua manusia berharga. Semua manusia dicintai Tuhan. Oh, jadi tadi Roma bilang sebelumnya itu kan menghormati martabat manusia. Kemudian sekarang kesejahteraan sosial. Ini kan martabat manusia ini kan belum maksimal tuh, ganti lagi. Ya. Itu ada kekhawatiran gagal paham nggak di kita umat ini? Ya, sebenarnya ketika kan belum selesai, betul, ketika berganti tema bukan berarti yang tema sebelumnya hilang, nggak, tetap kita laksanakan. Karena buat saya tema-tema ini tetap berlangsung sampai nanti kita wafat, sampai nanti Tuhan datang kedua kali, kiamat gitu ya. Ketika kita mengatakan kita ingin menghormati martabat manusia, itu nanti ada kaitannya dengan kesejahteraan bersama, gitu ya. Bagaimana kita ingin bersama-sama melangkah sejahtera kalau kita tidak mencintai diri sendiri, kalau kita tidak mencintai sesama kita. Nah, ketika itu muncul pemahaman, keyakinan bahwa saya melihat orang lain sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, maka ketika mereka mengalami kesulitan, kita ada dorongan untuk membantu. Maka terciptalah kesejahteraan. Jadi berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Artinya bukan tema ini habis, mancuk tema baru. Betul, gitu. betul. Yang lama langsung di Ganti stop. gitu. Betul. Nah, tema-tema ini menjadi cara gereja Katolik di Jakarta menjawab dan berusaha memberikan tanggapan resolusi untuk situasi kita, situasi pandemi, situasi perang, dan juga resesi global di tahun 2023, begitu ya. Nah, kalau ngelihat dari tema Ardas ini, saya coba melihatnya adalah gini biar nggak bingung saya nangkapnya. Skup yang paling kecil dari kita itu kan adalah basis di keluarga, gitu ya. Kalau boleh saya dapat masukan dari Romo, kalau sesuai dengan tema Ardas tadi, kesejahteraan bersama, kalau kita bawa dalam lingkup keluarga, contohnya kayak apa sih, Bang? Ya. Biar Ribet nih, biar tadi jelasin. iya, Ardas ngomongnya. buat keluarga, apa sih Mas simpelnya gitu aja apa ya? Iya, pastinya semua konsep tentang gerakan bersama dimulai dari keluarga, gitu ya. Ya, kita belajar berjalan dari keluarga, nulis dari keluarga, membaca dari keluarga, doa juga dari keluarga. Maka
kesejahteraan juga harapannya juga terjadi dalam keluarga. Nah, yang perlu kita pahami adalah apa sih kesejahteraan itu, gitu ya. Nah, kesejahteraan itu kan berarti situasi di mana setiap pribadi bisa hidup, tumbuh sebagaimana dirinya diciptakan secara sempurna. Nah, maka secara sederhana dalam keluarga, bagaimana tercipta dalam keluarga itu situasi setiap anggota keluarga, entah itu ayahnya, ibunya, kakek nenek, anak-anaknya itu ketika di rumah merasa merdeka, merasa bebas, nyaman, damai, tidak takut, tidak merasa terancam, begitu ya. Sejahtera tidak hanya berarti juga punya segala-galanya, bukan gitu ya. Karena kan kita itu manusia itu terdiri dari 3, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiga ini harus mengalami sejahtera, begitu ya. Ya fisik, tubuh dengan makanan cukup, minuman cukup. Saya rasa itu sudah sederhana dalam keluarga ya. Bagaimana kita anggota keluarga bisa makan cukup, begitu ya. Lalu kemudian jiwanya, bagaimana kita punya kebebasan batin untuk melakukan segala sesuatu yang baik, begitu ya, di dalam keluarga. Misalkan ya, ada dorongan untuk membantu orang tua, anak-anak membantu orang tua, begitu segala macam. Lalu roh, bagaimana dalam keluarga itu tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, misalkan doa. Karena roh itu kan kesejahteraannya bisa diberikan melalui ya doa, firman Tuhan, begitu. Sehingga roh itu bertumbuh, membawa kebaikan buat jiwa maupun juga tubuhnya. Nah, begitu. Masalahnya gini mau fenomena yang ada tuh pandemi kemarin, kemudian krisis perang dan sebagainya, dampak ke ekonomi dan sebagainya, kan memunculkan pola kebiasaan baru tuh, semua serba online. Bahkan dulu gereja pun online gitu ya. Nah, pada akhirnya yang sekarang yang saya lihat sih memang tadi Romo bilang doa dalam keluarga, gimana mau doa, mau duduk di meja makan semuanya pegang handphone, pegang apa? Menjadi terbiasa apa-apa dari gadget gitu ya. Bahkan yang lucu kan gini di sini. Yuk kita makan di luar yuk. Nah, anggota keluarganya 5, sampai di restoran semuanya pegang gadget mau. Makan di luar. Baru mau pesan apa semua pegang gadget. Nah, fenomena begini gimana sih mau semua fenomena yang ada yang dirasakan yang berdampak pada kita, resolusi gerejanya mungkin apa ya? Resolusi gereja lah ya yang bisa dipedomani sama umat itu apa buat sih? jadi pegangan. Iya, pegangan. Ya memang pasti dalam setiap kemajuan itu ada positif ada negatifnya, gitu ya. Teknologi dengan HP awalnya membantu kita bisa dihubungi dimanapun kita berada, tapi lama-kelamaan muncul perkembangan, ya akhirnya semua hal bisa kita dapat dari handphone. Nah, ketika setiap pribadi menggunakan itu, nah tergantung dari pribadinya, gitu ya, dia punya sikap moral yang baik atau tidak. Ketika main HP itu digunakan pada saat yang memang tidak pas kumpul keluarga kemudian main HP, buat saya juga berarti nilai moralnya masih belum berkembang, perlu diajarkan lagi, begitu. Nah, kebanyakan dari kita, dari mulai anak-anak remaja, mungkin juga orang dewasa, mungkin kadar pembelajaran untuk mengolah nilai-nilai ini yang perlu ditingkatkan. Nah, gereja dengan ajarannya, misalkan ajaran sosial gereja, itu sudah sebenarnya membicarakan banyak hal. Cuma karena terlalu banyak mungkin ya, atau kemudian terlalu sulit dibaca, sehingga nggak begitu banyak orang yang mau mulai membuka dan belajar, begitu. Artinya memang gereja Katolik memiliki banyak dokumen-dokumen untuk sebetulnya untuk apa ya? Untuk menanggapi situasi apapun ya, di dunia, cuma betul. kita aja yang tahu. Nggak tahu, kita yang tahu. Ya kayak perang. Apa aja sih mau kalau boleh tahu? Ya. Dokumen-dokumen itu contohnya? Ya ada, misalkan Laboren Exercens gitu ya. Kemudian bahasa Latin semua nih. Gaudium et Spes gitu ya. Kemudian banyak Sacrosanctum Concilium tentang liturgi gitu. Lalu kemudian ada hukum kanon juga menjadi sebuah peraturan membantu untuk kita bisa beriman dengan baik dan benar. Bukan masalah hukum, menghukum atau kemudian melarang ini dan itu, tapi
bagaimana supaya kita beriman dengan tindakan yang baik dan benar. Nah, itu. Jadi lebih tepatnya saya nggak pernah dengar sih. Bukan nggak ngerti tapi nggak pernah dengar. harusnya ketika kita bingung, nanya Romo, Iya. minta penjelasan pemahaman gitu kali ya. Iya. Ini semua yang tadi Romo sebut saya nggak ada, belum pernah dengar jujur. Ya, Jujur aja belum pernah. Makanya- Saya udah 46 tahun Katolik loh. Nah, ini makanya nih. Jangan ngaku dosa lagi, kenapa sih? Malu-malu gitu. Nggak apa-apa. Jujur sama Romo kan nggak apa-apa. Jadi berarti semua itu intinya adalah contoh kayak online itu boleh dimungkinkan adalah untuk kedaruratan ya, Mo ya? Betul, betul. Misalkan dalam hukum kanonik juga Betul ya? memang tidak dikatakan secara eksplisit, Iya. gitu ya. Sehingga akhirnya kita menerjemahkan tindakan itu melalui ajaran-ajaran yang sudah ada tertulis di dalam kitab hukum kanonik atau dalam ajaran-ajaran yang lain. Berarti ini banyak banget nih. Kalau begitu bisa kita Bisa bahas. berseri-seri. Iya, berseri-seri ya, Mo ya? Iya, iya. Tuh kan? Nah, terus gini, Mo. Berarti online itu dalam tanda kutip untuk kedaruratan ya. Ya, Karena kan banyak nih, Mo, yang kita dulu kan biasanya kan orang tua ke anaknya, makan ngumpulin. Sekarang manggil makan aja WA, Mo. Turun makan gitu. Ya kan parah ya. Gini, mamanya gini. Adek, kakak, jangan main handphone terus. Tapi mamanya gini. Ayo kumpul turun dulu Artinya makan. berarti gini, Mo ya. Artinya terpenting dari sakramen Ekaristi itu adalah hadirnya Yesus, Tuhan Yesus pada wujud sakramen itu ya, Mo ya. nah Artinya betul. kita harusnya ketika dalam kondisi yang memungkinkan ya pertemuan itulah yang utama ya, Mo ya. Betul. Makanya sebelum pandemi kan sebenarnya misa online belum ada sebenarnya. Walaupun Iya. ada, ya kita hanya menyorot misa Natal di Vatikan Iya. oleh Paus gitu. Tapi kita tidak hadir untuk jadi umat, tapi hadir sebagai penonton. Iya, betul. Tapi ketika pandemi terjadi, situasinya kan terbatas di mana kita nggak boleh hadir. Maka dengan situasi yang seperti itu, ya gereja mengambil tindakan kita adakan misa online. Misa online yang tidak ideal sebenarnya. Yang ideal adalah hadir secara fisik. Karena sakramen itu dalam ajaran gereja, kehadiran fisik menjadi hal yang penting dan sahnya begitu ya. Nah, Oh, ketika kita ikut Ekaristi itu tidak hanya kita ikut kan, duduk, betul. berdiri, menjawab, menanggapi tanggapan dari pelayan liturgi, tapi juga hadir untuk menerima Yesus sendiri hadir dalam hostia yang diberkati. Nah, tuh, Mo, gini Mo, nih suka ngeliat nih Mo, nih gereja yang khotbah siapa romonya, gitu nih, ngaku lo. Dulu. Ah, Dulu jujur li kalau kata anak selatan. Kalau mau misa saya cari tahu dulu. Saya mau misa Sabtu sore gitu, malam minggu biasa kan. Romo siapa ya? Saya nanya dulu sama pasarnya. Jadwalnya siapa nih romonya gitu. Romo A misalkan. Aduh, yaudah deh, saya besok aja deh gitu. Karena menurut saya khotbahnya monoton, yang ada bikin saya ngantuk. Daripada saya tidur dalam gereja, mendingan saya nongkrong di luar, saya ikut misa di luar. Penjelasan- Dulu gitu mau penjelasan Romo tadi menjawab bro, jadi Ya. bukan karena Romonya, bukan Ya. karena sebel kita sama dewan atau apa, tapi yang terpenting adalah karena hadirnya Yesus pada sakramen itu. Betul. Kita harus benar-benar merasakan ya Mo ya. Oh, Jadi itu tujuan utama yang harus kita pegang gitu ya. terus ada ritus tobat lagi. Ya, Mo? Nah, betul. Nah. Jadi dalam Ekaristi itu banyak ritus-ritus, ada sabdanya, ada Ekaristi, ada tobat di awal. Yaitu tidak hanya sebuah seruan yang sifatnya ritual, tapi juga membawa penghapusan dosa untuk dosa-dosa kita. Datang ya rutin Ekaristi, kudus kita kali. Iya memang. Tapi memang penyesalan selalu Nah, datang Mo, terlambat. tadi terkait Romo sampaikan banyak dokumen dan sebagainya gitu dan tentang situasi yang ada dan sebagainya. Terus kan sekarang lagi fenomena juga nih Mo. Kemarin kita dengar pelarangan pembangunan gereja. Bahkan kadang-kadang ada penistaan dan sebagainya. Kok di sini sih Mo gereja? Nah, kok seolah-olah ya gereja diam gitu. Terus kalaupun ada dokumen-dokumen dan sebagainya itu hanya untuk umat Katolik saja atau ada juga yang butuh kita bicara tentang toleransi, Romo. Gimana? Ya, jadi memang ketika ada hal-hal yang muncul dengan fenomena YouTube atau kemudian fenomena TikTok, semua hal yang mungkin dulunya tidak pernah bisa cepat tersebar, sekarang cepat tersebar gitu ya.
Nah, ketika ada orang-orang atau pendapat yang mempertanyakan tentang iman gereja, kenapa gereja Katolik itu tidak bersuara secara masif gitu ya. Saya rasa dari kenyataan yang ada itu, untuk hal-hal penting gereja bersuara. Misalkan nanti sekretaris keuskupan tulis surat, memberikan pernyataan, kayak waktu itu. Yang kemarin yang fenomen yang ada tiba-tiba ada beredar seluruh uskup. Ya, betul, mendukung salah satu calon, betul. Calon dan sebagainya. Betul, maka kemudian Bisa aja lagi gandeng-gandeng ini. maka itu kemudian dibuatlah surat resmi. Tapi untuk hal-hal kecil, misalkan ada seseorang yang mengatakan bahwa dalam patung Yesus ada spirit, unclean spirit segala macam. Betul. Kalau kita melihat di YouTube sebenarnya banyak juga yang menanggapi, entah Romo, entah awam, bahkan juga orang di luar gereja Katolik, orang Kristen juga menanggapi, begitu ya. Nah, bukan berarti gereja diam, begitu ya. Gereja tetap bersuara, mungkin tidak tersebar luas, tidak terlihat secara masif. Nah, apa yang kita imani itu sebenarnya sudah tercantum dalam kitab suci, dalam tradisi, dalam dokumen-dokumen konsili, sehingga gereja saat ini kita berjalan ini semua diterangi oleh langkahnya, mulai kitab suci dan tradisi serta pengajaran magisterium gereja. Tadi yang barusan Romo sebut, itu sumber iman Katolik, bro. Ya nggak percaya tanya Romo. Nah, sayangnya umat kita itu Benar nggak, Mo? Iya. Sumber iman Katolik itu apa sih, Mo? ada kitab suci, tradisi, itu tradisi sebelum kitab suci sebenarnya, gitu ya. Lalu ada magisterium, ada pengajaran gereja, begitu. Jadi bukan konsep. Jadi Katolik itu bukan hanya sumber imannya kitab suci doang kan, Mo ya? Tidak, gitu ya. Kan kitab suci kan berada juga setelah beberapa tahun Yesus meninggal. Artinya gini, ada sesuatu yang memang tertulis dan tidak tertulis. Tertulis, Oke. betul. Baik. Berarti kaya ya, Mo ya, tinggal Kita mencarinya saja. Dan berarti gini, Mo. Kan fenomena tadi yang sudah kita bahas itu kan nyambung nih, Mo. Terus nyambung sampai pada akhirnya kita bicara soal budaya nih. Nah, kebetulan kan belum lama ini kan ada Imlek. Oh, ya. Kemudian ada juga kita yang umat Katolik tapi masih Tradisi. ada tradisi budaya A, budaya B. Nah, konteks itu menurut iman Katolik yang benar itu gimana sih, Mo? ya, Nah, contoh nih, misal mau sebelum Romo jelasin, misalkan Adis nih diundang, saya diundang, tetangga tahlilan sebelah, gitu. Terus dapat besek dan sebagainya. Boleh nggak ini makan? Atau kita datang boleh nggak? Atau soalnya kan sekarang kan ya 11-12 ya, Mo, artinya semua satu keluarga itu bisa multi ya. Ada ini, nah keterkaitan itu gimana, Romo? Jelasin secara iman. budaya itu kan buatan manusia, gitu ya. Kita gereja tidak bisa mengatakan bahwa budaya itu salah atau segala macam keliru, karena itu hasil dari tindakan manusia yang bertahun-tahun, gitu ya. Maka dalam Gaudium et Spes dikatakan bahwa ya gereja melihat semua budaya yang ada di dunia yang dibuat manusia itu ya baik pada awal mulanya, gitu ya. Tinggal kita kemudian gereja menyikapi apakah ini sejalan dengan ajaran Kristiani atau tidak, begitu. Nah, mengenai misalkan secara konkret lah, kita kemarin Imlek, boleh gak sih kita merayakan, boleh gak sih orang Katolik itu ikut serta, begitu ya. Kalau kita melihat fenomena Imlek, sebenarnya bukan fenomena ritual agama tertentu, begitu ya. Itu kan budaya sebenarnya, budaya. Nah, kebanyakan orang Indonesia, bukan kebanyakan sih, sebagian lah, sebagian. Kalau kebanyakan nanti Bukan ada semuanya, Mo. sebagian itu kan juga ada beberapa pendatang dari negeri Tiongkok. Tiongkok. Nah, gitu. Ibu saya itu kakaknya juga dari Tiongkok gitu ya. Cuma saya nggak tahu asal-usul daerahnya dari mana gitu. Maka kebiasaan di Tiongkok itu dibawalah ke Indonesia. daerah setempat, komunitas setempat, begitu ya. Tradisi Imlek, gitu ya. Cap Gome, gitu ya. Makan lontong sayur, begitu. Nah, tradisi budaya itu kalau kita secara pribadi sebagai orang Katolik, ya bisa saja mengikuti.
Namun harus hati-hati, jangan sampai kita masuk atau ikut tradisi-tradisi yang pertama menyalahi iman gereja. Misalkan seperti apa? Ya penyembahan berhala, meditasi di Gunung Lawu, begitu ya, untuk mendapat rezeki. Nah, itu kan keliru sebenarnya. Ada juga tuh perilaku kayak gitu. Betul. Nah itu harus hati-hati karena sumber hidup dan rezeki kita ya Tuhan Yesus dari Allah sendiri, gitu ya. Lalu kemudian kalau kebiasaan tadi seperti katakan ada apa namanya upacara kejawen, misalkan ada doa satu suro gitu ya, mandiin keris segala macam gitu ya. Apakah gereja Katolik perlu lakukan? Ya kalau tegas mengatakan tidak sebenarnya, tidak, karena pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan iman gereja. Namun beberapa budaya dipakai oleh gereja juga untuk masuk, begitu ya, masuk dan masih dihayati juga di dalam tradisi gereja, dalam kehidupan beriman dalam masyarakat. Nah, sekali lagi, ya tidak semua budaya bisa kita masuki. Dan yang ketiga saya katakan bahwa kita sebagai pribadi harus hati-hati, jangan sampai tindakan kita itu menjadi batu sandungan. Oke, tadi Romo bilang batu sandungan, berarti gini Mo, tadi kan dibilang bukan ritual perayaan agama ya, bahwa budaya itu memang tradisi, memang. Ya. Jadi banyak kita kadang-kadang salah kaprah menganggap itu sebuah perayaan keagamaan, padahal kan enggak ya, tradisi. Nah, tadi Romo bilang agar jangan jadi batu sandungan, saya jadi teringat nih Mo, saya pernah coba baca gitu, konteks Korintus Mo. Nah, mumpung ada Romo nih, kamu ngerti kan lu? Gue dengerin dulu ngomongin. Tadi kan kamu bilang ada Gaudium et Spes, itu tentang penjelasannya. Nah, gue penasaran nih, konteks Korintus, kalau yang saya baca itu kan gini, umat di Korintus itu kan ada yang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, dan banyak juga yang masih menyembah ilah-ilah lain. Campur semuanya. Ya. Nah, mereka bingung tuh bagaimana harus bersikap, makanya dia berusaha ke Rasul Paulus kan Mo ya. Terus akhirnya Rasul Paulus menjawab. Nah, benar nggak sih Mo, konteks Korintus ini masih relevan gitu? Ya saya rasa bisa dipegang juga sih apa yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan ya kita memang mengimani secara pribadi bahwa misalkan persembahan kepada berhala tertentu itu nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya. Persembahan itu karena persembahan itu ya hanya makanan, bagi orang yang tidak percaya itu dipakai untuk Allahnya yang berhala itulah, begitu ya. Nah, iman gereja mengatakan bahwa dewa-dewa itu nggak ada, yang ada ya hanya Tuhan Yesus, Allah sendiri, yang Allah yang Esa itu. Maka kita bisa saja makan itu persembahan itu untuk diri kita, gitu ya, makan buat kalau kita lapar dan segala macam. Namun karena kita kan hidup tidak hanya sendiri, hidup juga dengan orang lain, ada orang beriman yang lain. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan buat orang beriman yang lain. Maka daripada kita khawatir nanti kita malah menyebabkan orang jatuh dalam dosa, ibu saya lebih baik tidak dilakukan. Begitu, misalkan seperti itu yang saya pahami dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, begitu. Artinya kita bisa memilah ya Mo. Memilah. Tuh, memilah mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau kita mau lempeng aneh mah nggak usah aja lempeng Mo ya. Lebih baik begitu. Udah lu gak datang lempeng. Cuma kan kita kan kasih akal nih. Coba misalkan saudara lo, yang lo deh datang ya, mau ngomong gimana? Dia kayak pengalaman saya misalkan pesta perayaan imamat di Pulau K, gitu ya. Yang hadir tidak hanya yang Katolik, tapi juga ada yang Kristen, ada yang Islam. Nah, mereka dengan caranya mengambil bagian dalam misalkan bisa terlibat begitu ya, entah di bagian dapurnya segala macam. Ya sebenarnya seperti itu sih, tapi ya kita harus tetap waspada gitu ya. Memang tidak semua budaya itu sejalan dengan iman Katolik. Maka kita belum belajar sebenarnya. Katolik tidak hanya berhenti dibaptis selesai, harus terus melihat, membaca, belajar, mendalami. Ini dulu juga nih Bang, dulu saya udah kasih tahu, saya itu sajen gitu. Enggak, gue lapar. Jadi gemuk. Ada makanan lo kita lapar makan aja. Nah, oke Mo, semua terima kasih nih, kita dicerahkan ya Mo ya banyak hal.
karena memang waktu terbatas juga, mau mengakhiri ini closing statement Obrolan closing santai. statement dari Romo untuk kita semua terkait dengan tadi yang kita bicarakan sampai milah dan sebagainya. Monggo Mas. Ya, sebagai orang Katolik tentu kita percaya bahwa Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia disebut sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka sebagai manusia dalam situasi seperti ini, resesi, perang, pandemi, kita nggak boleh kehilangan harapan sebagai manusia beriman, gitu ya. Tidak boleh kehilangan harapan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita, Dia akan memberikan apa yang kita perlukan dalam dunia ini. Namun, bukan berarti kita kemudian berhenti tidak berusaha, tetap berusaha dengan cara yang terbaik, dengan berusaha melakukan hal-hal baik dan benar sesuai dengan ajaran Kristiani. Et Maiorem Dei Gloria. Oke, Romo terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. banyak Romo. Buat peneguhan kita semua, nyanyi dulu di semuanya, Dis. Boleh. Semua kan kaitannya dengan cinta kasih dan sebagainya ya. Oke, kita nyanyi bareng ya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Semua yuk. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oke. Terima kasih. Sampai Ketemu lagi. Oh ya, sebelum lupa, ini podcast Jalan Malang ini masih istilahnya nama yang kita bikin sementara sifatnya. Buat semuanya yang nonton, boleh kasih masukan ide di kolom komentar. Yang bagus apaan nih? Nah, Gitu ya. kira-kira yang cocok nama untuk podcastnya ini apa? Silakan. Monggo Langsung. ditulis di kolom komen, nanti dari teman-teman Komsos lah yang akan memilih, dan pastinya yang idenya terpakai, idenya terpilih, yang udah pasti nih, saya bicara yang pasti aja, akan dapat berkat dari Romo Charles. Oke. Minimal ada berkat ya. Minimal kan ada yang positif yang bisa kalian dapat. Oke. Oke semua. Ya. Kita jumpa lagi. Ditunggu berikutnya. Bye bye. Bye bye.